Jadi istri Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai adalah keturunan Nabiullah Harun alaihissalam. Berarti Sidin adalah punya paman kita kan di atasnya tak? Itu Nabi Musa alaihissalam. Inilah istimewanya. Pernah kan bini Nabi yang bernama Sofiyah ini digayai lah. Ya, digayai oleh bini yang lain. Digayai artinya kami Arab berdaan nih. Jadi kami Yahudi surangan. Bini Nabi kan Arab berdaan, kami Yahudi surangan. Kami Yahudi, turunan Yahudi. Lalu Sofiyah ini rasa ya kalah lah kan dia digayai oleh dicandai oleh kekawanan tadi kan, lalu mengadu lawan Rasulullah SAW. Jar Nabi kaina bila ikam tatamulan buahnya uni siapakah di antara kalian diisi laki seorang nabi, diisi abah seorang nabi, dan diisi paman seorang nabi. Adakah di antara kalian semua ini orang yang beradaan mana? Dengan kawannya. Beradaan kan bini nabi saja, tapi kan dia bisa abah nabi. Nah berarti Sofiyah aku nang kaito. Lakiku nabi sama kita istri nabi beradaan. Abahku nabi artinya detuku di atas adalah keturunan Nabiullah Harun alaihissalam. Dan pamanku nabi yaitu Nabi Musa. Nah akhirnya bini nabi tadi Allah artinya kan lebih cerdik jawaban Sofiyah. Padahal kan orang Arab tuh kalau mereka nasabnya ke atas juga kan sampai kepada Nabi Ismail. Kemudian pamannya Nabi yaitu Nabi Ishak. Sama juga kan. Cuma kada sampai ke situ ini Nabi yang lain nih. Tak aja Sofiyah ini pintar, Nabi malah jadi. Nah, jadi. Supaya artinya jangan saling merendahkan makanya sama orang beriman. Nah beliau ini dalam periode hadis ada 10 hadis riwayat daripada Sayyidina Sofiyah. Ini wafat pada tahun 50 Hijriah. Katakan tahun 52 dikuburkan di Baqi' samping Masjid Nabawi. Kemudian lagi istri Nabi yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah. Jadi Abu Sufyan ini kan musuh bebuyutan Nabi. Jadi si anak bibinian dikawini Nabi pas kamu suhi binan tu. Nah, akhirnya Abu Sufyan tak kamu suhi binan tu. Ini supan noneh. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Tapi binan tu dimusuhi perang dan binan tu. Ada Ramlah itu masuk Islam. Abah Mama Sidin yaitu Sofiyah binti Abil As. Dan Sidin Bakullah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang mana Abah Mama Sidin itu adalah Mamarina Utsman. Jadi abahnya si Affan lah. Affan itu barisan lawan Sofiyah. Sofiyah melahirkan Ramlah, Affan melahirkan Utsman. Suku sekali. Kemudian di manakah dan kapankah dilahirkan Sayyidina Ramlah ini? Beliau lahir di kota Mekkah sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Sekitar 17 tahun. Jadi Tuhan di sinilah sahabat yang Tuhan kan. Jadi Ramlah ini kan Sidin lawan laki yaitu Ubaidullah bin Jahshin. Pulahkan ke Habasyah untuk menyelamatkan agama. Nah, kalinya di situ nang laki masuk agama Kristen, murtad. Lalu mati nang laki di situ dalam keadaan Kristen. Antara agama Islam sudah agama yang terbaik, kita memilih agama yang lebih rendah itu agama Kristen. Seram. Lalu nang laki ini meninggal. Lalu sih Ramlah ini kan sebatang kara, sedih. Lalu Nabi mengawini Ramlah. Apa yang menjadi Nabi itu mengawini Ramlah ini? Nabi maras kawan Sayyidina Ramlah dan Nabi kasihan karena mendorongnya untuk membela kehormatan seseorang sahabat Nabi yang bimbingan ini kan berjuang oleh demi agama Islam. Harus dapat tulak ke tempat yang jauh. Ternyata di situ menderita oleh yang laki meninggalkan
Terus seorang surangan oleh Nabi maras kawin. Ya paling paling mendasar adalah perintah Allah. Kalau bergelar Ummu Habibah, ini Ramlah ini bergelar Ummu Habibah. Kenapa tak jadi banggaran Ummu Habibah? Karena jer Ramlah ini sempat beranak laki-laki, ngarannya Habibah. Kalau jadi Habibah itu orang laki lah. Nah, dari itu Ramlah apa? Kada salah. Bibinian juga bibinian kada laki dah. Bibinian itu Rabi'ah lah. Rabi'ah itu orang laki kan. Kalau Habibah sini bibinian dia. Jadi Sidin kawin tadi kan dengan suami Sidin Ubaidullah tadi itu pernah beranak orang putri dingarani Habibah. Lalu kan Ummu Habibah. Ramlah tak gelar Ummu. Siapa yang menikahkan Ramlah? Itu Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman kan sopo tadi asabahnya. Jadi kayak Pak pengantinannya Nabi di Madinah, Ramlah di Habasyah. Ini pernikahan jarak jauh. Jadi Nabi itu berarti waktu itu diwakilkan adalah Nabi mewakilkan. Nah, siapakah diwakilkan Nabi kan untuk mengakad nikahnya tah? Ya, bahkan Nabi itu mengirim surat ton dari itu kan anggaran apa informasi itu kelambat sampai lah kirim surat pada Nabi artinya melamar dari terima kan langsung kam sebagai wakilnya ya kan. Ini nikahnya Nabi mewakilkan seseorang untuk mengangkat nikah. Kalau Utsman mengadakan perayaan Walimatul Aros misalnya. Pas Abu Sufyan nang musuh bubuyutan tadi kan mandangar pada anak seorang dikawini Rasulullah. Apa komentar Abu Sufyan? Apa ada rumah mai sidin kan tambah sarik bener loh nih. Gini kan aku bermusuh nih, anakku diambilnya jadi bini loh nih. Nang sarik bener Abu Sufyan dia. Itu belum Islam bang lagi. Setelah masuk Islam kan Abu Sufyan itu menjadi kebanggaan karena menjadi mertuanya. Jadi Nabi itu apa membalas musuh itu kan dengan macam-macam cara lah, dengan tanpa menghinakan musuh. Kan aturannya kan Abu Sufyan itu merasa terhormat loh nih, karena Nabi mengambil anak seorang jadi bini loh nih. Ada anak seorang sudah kan ada bukan karena kecantikannya loh kan bukan karena masih muda kan. Kita Nabi mengawini anak seorang, jadi Nabi itu menghargai kawan anak Abu Sufyan. Tapi ngarannya permusuhan tarik oleh Abu Sufyan. Sampai Abu Sufyan itu pernah datang ke kota Madinah ketika Abu Sufyan ini kan melanggar perjanjian lah. Kan asalnya Hudaybiyah itu kan perjanjian, ada boleh menyerang orang-orang yang ada di pihak sebelah. Artinya orang Makkah kada boleh mengganggu orang Madinah. Bilang siapa-siapa yang mendukung umpat gabung lawan Madinah, maka bukan orang yang gabung Makkah jangan juga. Pokoknya Makkah bersama dengan para pendukungnya tidak boleh menyerang Madinah dan para pendukungnya. Lalu terjadi kan, yaitu Bani Khuza'ah menghantam Bani Bakar, tidak salah, tetap balik kalah. Bahkan artinya pendukung Makkah menjadi kepada pendukung Madinah. Kabilah pendukung Makkah menyerang kabilah pendukung Madinah. Lalu pulang orang Makkah membentuk pas ketahuan. Akhirnya Nabi ingin memberikan hukuman. Artinya bila sudah melanggar perjanjian maka berhak kaum muslimin memberikan hukuman, diserang kota Makkah. Maka saat itu Makkah ini kan persenjataannya kurang sudah, kekuatan militernya sudah lemah. Jadi karena bahannya bersalah, lalu hukumannya diserang, harus ditaklukkan Makkah tadi. Jadi sebelum Nabi itu menyerang kota Makkah, Abu Sufyan ini tulak ke Madinah, minta ampun kita kan, supaya jangan diserang kami, minta maaf. Tapi kesalahan ini fatal sudah kan tidak akan dimaafkan lagi karena ada korban dari pihak pendukung Madinah. Akhirnya Abu Sufyan naik ke rumah Nabi, anak seorang apalah, ada Ramlah kan. Pada Ramlah ini kayak apa menghadapi abah nang masih berbeda agama dan seorang lawan. Dia hendak duduk di mana di tilaman, ditarik oleh si Ramlah. Kenapa ya Abu Sufyan? Ikam ini beri sayang dan aku sayang ikam. Kenapa setelah ikam keluar dari kota Makkah ikam jauh pada abah, sekarang ikam berubah nak ini. Eta aja Ramlah sampian kafir bang bahai. Ulun kada
apa ada senang pian nang masih kafir ini menduduki titilaman nang diduduki Rasulullah. Nah, sampean menghinakan Rasulullah karena sampean dalam keadaan musyrik menduduki titilaman nang biasa diduduki Nabi tarik oleh apa oleh si Sayyidatul Siti Ramlah. Akhirnya Abu Sufyan kan turun. Sakalah hal ini anak seorang ada mendukung seorang. Abu Bakar kadihiran, Umar kadihiran. Mereka maka pas diserang oleh kaum muslimin. Ya kalah kan. Lalu disebut dengan Fathu Makkah. Ini pembebasan kota Makkah itu tahun ke-8 itu bisa. Ternyata nang paling larang jujuran Nabi mengawini bini Sidin, iya nih, Ramlah nih kan. Ada buste kan Nabi itu mengawini nang Anom loh kan atau nang Bujang larang jujurannya. Ternyata jujuran Ramlah ini paling larang. Kenapa? Karena nang membantu Nabi waktu itu Raja Najasyi membantu melamarakan ini kan proses pernikahan nih. Kalau Najasyi nama membantu dengan jujuran. Jujurannya 4.000 dirham dan 4.000 dinar. Oh, 4.000 dinar tambah 4.000 dirham. Ya, benar di Jakarta ini berapa ya? Miliaran, Bang. Nah. Jadi rupanya orang nikah berapa jujuran? 1 miliar. Hah, larangnya 1 miliar jujuran. Ini sunnah Nabi tahu aja. Nah, makanya sebuah belajar seharusnya ini jujuran Ramlah. Hitung ikam. 4.000 dinar itu hitung berapa? Nah, 1 dinar itu 4 gram. Dinar itu 4 gram. Nah, berarti 4 kali Pak, 4.000. Kita bakal kalkulator aja nah. Nah, 4 kali 4.000 lah. Nah. Berapa? 16.000 gram. 16.000 gram. Tapi ini Bapak emas segram berapa ini? Ah, 1 juta aja kan lah. Pada juta tuh aslinya larang lebih dari 1 juta. Kita ada 1 juta aja nah, segram emas nah berapa? Nah, 16.000 kali 1 juta. 16 nolnya 9 berapa? 16 nolnya 9. 16 miliar. Nah, apa kamu 1 miliar. Jujur kalah masih lawan jujur bini Nabi. Bah, bisa malahkan sakune bulannya nih karena ini biar bulik karena ujak kuitanya kawin gila anu Allah ikam ada ulun hendak kawin kecuali apa kecuali jujurannya 1 miliar mah kuitan larangnya aja masih kalah lebih Nabi kan ini nyata larang jujur amun raja begini lo kan tapi ada depang orang madahkan lah jujuran larang sunnah Nabi leh ada depang leh ada depang orang madahkan lah jujuran larang tu sunnah Nabi ada depang baik kan hendak menuruti tapi kira-kira lah ini kan ngarannya di zaman masih zaman lawas artinya kan sedangkan syariat itu kan selalu diperbaharui mungkin di akhir dari pandiran Nabi itu memang menyuruh jujuran gini itu murah-murah lah artinya berberkah tapi pulang kita nih terkadang lah ini kebijaksanaan pak mikirkan pembijaksanaan lah jujuran tuh kada mesti apa larang tuh kada baik ya lah kalau demi kemaslahatan inya berdua kan kada kau disalahkan oleh berapa harga ranjang berapa harga lamari berapa harga tulet lah nah lamari apalagi tulet ngarannya yang nang duduk nang cara minta ada lamari baju kan ada lamari pak para masa pangannya ukur sarabia lamari hias ada deh ranjangan minimal kan 3 tuh isi kamar tak. Biasanya kan bila orang jujuran tuh kan biasanya jujuran tukarakan ke fasilitas tadi. Jadi nang laki aja menikmatinya ialah amun ranjang nang nyaman maulah kada nyaman tampilan pertama gulingnya. Ini apa malah rubuh ranjang oleh apana jebok ranjangnya. Tiwas jujurannya murah bener. Pas ranjang nang jebok diulahkan orang anak orang di kamar. Kan nawar-nawar terus malah kene loh nih. Nah, itu bila larang jujuran itu kan kembali kepada apa tadi kepada keperluan pengantin juga. Ini kita pulang nih
Larang palaminan tuh larang-larang nih. Bilang sama harga sabida motor. Yalah, sehari menyewa palaminan, awan nukar sebuah sabida mau nah gitu bang. Ini kita ngalihnya beneran, hilangkan itu nih. Maka kada kawa kada ka itu. Yalah, biar dia orang nang murah-murah kan palaminannya. Sakadinya napa? Tangis melihat to nih. Ya apa? Kan bajunya nang buruk to nih. Panataiannya nang sudah nang kan kayak apa? Orang melihat tertawa, tak kureheng, melihat orang-orang tak kureheng itu kan hati asa apa? Asa harga hatilah. Apalagi apalagi napa ucap orang mah kan jadinya nih. Jadi nang sugih itu siapa yang nang sugih? Nang sugih tukang rias pangan ten. Yalah, sakali menyewakan tuh kawan kawan sabidu motor leh. Pangan itu ngarannya apa jurang? Pak mindset yang ngarannya pikiran manusia tuh lah. Sama berarti kayak itu kan. Nah, hai malawan lagi. Pak, jujuran 100 juta. Berapa pelaminan kira-kira? Impal ke pelaminan. Nah, 15 juta lah. Masih murah 15 juta loh. 15 juta itu masih sedang kan standar kan. Nah, untuk kalah 100 juta jujuran. Berapa pelaminannya? 20 juta. Nah, aku reheng tuh bang. Tadi kita kurang rancak adanya. Mana bujong leh. Biasa itu. Aku bang ini kita zamannya lah. Yang nyaman tuh orang nikah masal. Yalah, nikah masal. 20 pasang nikah masal. Imbah akan nikah 7 pelaminan. Pokoknya situ kan. Mungkin pulang loh nih. Nikah masal. Larang naik. Kada menyewa pelaminan. Karena pulang arwahnya pulang bersamaan loh nih. Badan orang 20. Apa kita? Namun di negara-negara yang miskin itu ada itulah. Ada kan nikah masal. Jadi kan menghemat. Makanya jadi kan anak arwah walimah itu kan orang 20 nih, 20 pasang ibadahnya. Nah, itu udah pada walimah kami makan makanan. Makanya anak berdatainya bergilir-gilir lah. Kalau kok terjadi, wah ini datang itulah di sebagian tempat. Tapi jika itu kan terjadi kan lumrah lah, ini sering dilakukan orang. Kan apalagi pemugian itu memang malah jadi kayak jadi bahan pembicaraan lah. Jadi sampai orang kan hakunnya gitu aja. Ini sama kan. Tapi mau terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, tanah yam loh nih. Ada begini mah orang. Akan ada acara-acara di mana melaporkan dan memberitakan. Nah itu, jadi tahun ke-7 tadilah Nabi menikahi Ramlah sama lawan Sofiyah tadilah. Berapa umur Sayyidatuna Ramlah ketika Nabi kawin ini nikahi umur sidin 40 tahun. Nah, waktu Nabi menikah dengan Khadijah, larang kada ujurannya? Larang juga. Nabi nikah dengan Khadijah itu kalau dihitung larang juga ujurannya. Tapi pelarangnya ya Siti Ram lah. Berapa umur sidin? 40 juga. Nah, rupanya bini itu bila lambat kawin larang ujurannya leh. Tapi jangan diturut. Jangan berpikir kayak itu panglah. Aku jangan lambat ya kawin ya kayak Siti Khadijah ya larang jujuran atau kayak Siti Ramlah aja. 16 miliar jujurannya. Yang kita berpikiran lah ya manusia nang tetamu laki-laki nang penyembahyang loh nih, nang bertakwa juga. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Jar. Apa boleh buat kayak itu kalau deh. Nah, namanya laki-laki yang bertakwa nama datang deh. Ada orang bahari itu kan bilang ada orang berdatang. Kayak apa aja guru? Ya tarima kata aja. Maka jawaban tuan guru, aun panyumbayang halakiannya tarima ha. Nah, kau beri dia guru sekumpul lah. Orang tuh ambil apa standar nang laki-laki nang kalau diterima tuh kayak itu. Ini sembahyangnya loh satu di orang takwanya tuh di orang. Kemudian siapa sahabat yang Nabi kirim tadilah untuk melamar Sayyidatuna Ramlah ini? Oh, ternyata Syurahbil bin Hasanah. Kemudian berapa Sayyidatuna Ramlah memberikan hadis? Beliau memberikan hadis sebanyak 65. Dan ingat hadis Nabi. Dan wafat tahun 44 Hijriah. Kemudian Maimunah bintil Haris. Ini adalah istri terakhir Nabi lah. Maimunah ini Pahabisan bin Nabi Pahabisan. Dan ini Nabi kadang kawin. Ini nomornya yang ke-11. Maimunah bintil Haris ini sidin di masa jahiliyah pernah bersuamikan Mas'ud bin Ammar. Lalu dicerai.
oleh suaminya, kawin lagi dengan Abi Ruhmin. Oh, berarti dua kali. Lalu Abi Ruhmin meninggal, wafat. Lalu Nabi menikahi Sayyidatuna Maimunah. Bintul Maimunah bintul Haris. Kemudian Maimunah ini banyak bisi dan sanak sidin, beberapa orang binian dan sanak sidin. Di antaranya dan sanak saibu, di antaranya Asma binti Umais, Salma binti Umais, Salamah binti Umais, dan Zainab binti Husaimah. Nah, bini Nabi yang meninggal dulu kan Zainab. Dan sanak sidin seummah itu Maimunah binti Haris. Kemudian diwafatkan beliau pada tahun 63 Hijriah. Berapa umur sidin? Nah, Maimunah termasuk istri Nabi nang sepuh lah, panjang umur, itu 80 tahun umur sidin ketika wafat. Dan yang mensyarati beliau adalah keamanakan sidin, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, Maimunah ini bermakam di tempat yang bernama Saraf. Bernama Saraf tempatnya itu. Nah, di situlah sidin bukan bermakam di mana, bukan bermakam di sidin tidak bermakam di Bakek lah, jadi tempat yang bernama Saraf. Dan Maimunah inilah istri Nabi yang paling akhir wafat. Ya inilah yang diantara para istri Nabi yang kita sebutkan, agar ada keterangan yang lebih daripada yang kita baca di kitab Syarah Aqidahul Awam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firna ma akhtana ma ta'amatna ma sarrana ma 'alanna. Aman ta'lamu bi antal muqaddim antal muakhir anta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Misalnya jalan dah. Ya tampas tadi kan.